Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4781 Orang-orang di Kehampaan. Apakah ini jalan kuno yang hampa? Lin Bai menatap cahaya keemasan di kakinya dan berbisik. Di dalam kehampaan, kegelapan tak terbatas, dan ada keheningan, jadi bisikan Lin Bai sangat keras. Jelas, bukan Lin Bai yang begitu terkejut. Untuk pertama kalinya, Tu King, Wan Zizhen, Huang Nisang, Zhu Qingzu, dan beberapa orang kuat Tai Dao Guo terkejut. Gerakan pikiran dan prestasi kalian dan kumpulkan di bawah kaki kalian. Jika kita cocok dengan jejak kaki leluhur kita akan memiliki cahaya keemasan, yang akan membimbing kita dalam perjalanan maju dan mundur. Tetapi ingat Anda tidak boleh keluar dari jalan lama dan melangkah ke dalam kehampaan. Begitu Anda memasuki kehampaan, Anda mungkin tersesat dalam kegelapan sejenak, dan Anda tidak akan menemukan arah jalan lama. Satu hal lagi, di dalam kehampaan, cobalah untuk tidak menggunakan metode tubuh untuk berjalan terlalu cepat. Karena jika Anda tidak memperhatikan, Anda cenderung masuk ke dalam kehampaan dan tersesat dalam kegelapan. Sekalipun kamu adalah putra surga yang sombong di klan, sekalipun kamu adalah yang terkuat di alam Tai Dao Guo, jangan remehkan kekuatan kehampaan. Fei Lingzi berjalan di depan, bibir dan giginya bergerak, dan suaranya terdengar. Terdengar sangat jelas di telinga Lin Bai. Mereka semua membangkitkan semangat dan mengikuti putra yang tidak memiliki roh itu dengan saksama. Fei Lingzi datang ke kehampaan terakhir kali ketika jalan kuno kehampaan dibuka. Dia memiliki lebih banyak pengalaman dalam hal ini. Lin Bai juga tidak mencoba untuk bersikap berani. Dia diam-diam mengikuti nasihat Fei Lingzi, menginjak jejak kaki leluhurnya selangkah demi selangkah, dan berjalan maju perlahan. Di dalam kehampaan, tidak ada cahaya, tidak ada objek, tidak ada kehidupan, hanya kegelapan dan keheningan yang menyesakkan. Perasaan hampa dan kegelapan yang menindas sudah cukup untuk membuat hati seorang pria kuat di alam Daluo Dao Guo runtuh. Terutama dalam legenda lama dunia iblis dan dunia roh, sulit bagi mereka yang memasuki kehampaan untuk keluar tidak peduli seberapa tinggi atau rendah pencapaian mereka. Karena legenda kuno inilah para pejuang dunia iblis dan dunia roh memiliki rasa hormat yang kuat terhadap kehampaan. Berjalan di sepanjang jalur jalan kehampaan kuno, mereka perlahan-lahan menuju ke kedalaman kegelapan. Tidak ada matahari, bulan dan bintang, tidak ada cahaya, tidak ada benda, tidak ada waktu sama sekali. Lin Bai hanya dapat memahami waktu di dalam hatinya dan menilai berapa lama dia telah berjalan di kehampaan. Tetua, berapa lama lagi kita harus pergi? Pada saat ini, sebuah suara dengan panik datang dari tim. Ketika mereka melihat ke belakang, pembicara adalah Zhu Qingzu. Namun, saat ini, Zhu Qingzu tidak lagi memiliki kebanggaan dan keanggunan di Sekte Bulan Jahat. Wajahnya pucat dan matanya ketakutan. Jelas bahwa hati Tao Zhu Qingzu, di bawah tekanan kekosongan, telah mulai menunjukkan tanda-tanda disintegrasi. Jika Zhu Qingzu tidak stabil, dia akan menjadi gila dalam kegelapan. Bagaimanapun, sebagai seekor naga, Wan Zizhen adalah hati Tao teratas antara langit dan bumi. Ada terlalu sedikit hal di antara langit dan bumi yang dapat membuat hati naga takut. Tu King telah acuh tak acuh terhadap hidup dan mati sepanjang hidupnya. Wajahnya dingin dan tidak berperasaan dari awal hingga akhir. Meskipun Huang Nisang lebih baik daripada Zhu Qingzu, langkahnya mulai tidak teratur dan ekspresinya menjadi semakin ketakutan. Dan ekspresi dan hatinya Lin Bai tetap tenang seperti sebelumnya. Untuk kekosongan, Lin Bai tidak kagum, tetapi penasaran. Kali ini Lin Bai ingin pergi ke jalan kehampaan kuno untuk mengumpulkan pengalaman. Lagi pula, jika lain kali dia dapat menemukan jalan kembali ke benua kuno melalui kehampaan kuno, Lin Bai akan menempuh jalan itu sendirian. Semoga Anda tenang. Fei Lingzi melirik Zhu Qingzu dari sudut matanya, dan melihat bahwa hatinya dan Huang Nisang retak. Fei Lingzi segera menggunakan kekuatan kultivasinya dan menuangkan minuman ringan ke telinga Huang Nisang dan Zhu Qingzu, yang membuat pikiran mereka segera tenang. Terima kasih, Tetua. Huang Nisang berterima kasih dengan penuh rasa terima kasih. Zhu Qingzu juga merasa lega. Namun, Fei Lingzi tidak menjawab pertanyaan Zhu Qingzu secara langsung, dan tidak memberitahu Zhu Qingzu berapa jam yang dibutuhkan untuk mencapai makam nihilistik itu. Menurut perkiraan Fei Lingzi, menurut kecepatan mereka harus berjalan di kehampaan setidaknya selama 10 hari sebelum mereka dapat mencapai makam itu. Namun, Fei Lingzi tidak menyebutkan jumlahnya. Karena berjalan di kehampaan selama 10 hari merupakan semacam dampak pada pikiran siapapun. Jika Fei Lingzi memberitahu Zhu Qingzu bahwa akan butuh 10 hari untuk berjalan, hati Tao-nya akan langsung runtuh. Apa itu? Pada saat ini,
suara keras dan acuh tak acuh Tuking terdengar. Mereka menoleh ke belakang dan melihat mata Tuking menatap ke dalam kehampaan gelap di balik jalan kuno. Lin Bai mengalihkan pandangan suranya dan melihat ke depan mengikuti pandangan Tuking. Aku melihat bahwa dalam kegelapan, ada benda hitam, yang melayang perlahan. Mata Fei Lingzi menyusut dan melemparkan batu yang bersinar dari kantong penyimpanan, terbang lurus ke arah benda itu. Sekitar 1000 meter jauhnya, batu itu tergantung di atas benda itu, sehingga orang dapat melihat dengan jelas. Tampaknya itu adalah seseorang. Itu tidak boleh dikatakan sebagai seseorang, seharusnya dikatakan sebagai mumi. Benda ini, semua daging dan darahnya telah habis, hanya menyisakan sepotong kulit yang melekat erat pada tulang, raut wajahnya garang, seolah-olah sebelum mati ia telah mengalami rasa sakit yang luar biasa. Dengan beberapa helai rambut tipis pucat di kepalanya, tidak sulit untuk melihat bahwa ia seharusnya sudah menjadi orang tua sebelum ia meninggal. Namun, sungguh menakjubkan, ada napas kekuatan yang mengerikan di dalam tubuh yang kering itu. Itu adalah napas dari alam Daluo Daoguo. Bagaimana mungkin seorang pria kuat di alam Daluo Daoguo meninggal di sini? Huang Nisang dan Zhu Qingzu jelas juga merasakan fluktuasi kekuatan dan makna Tao pada mayat itu. Dalam sekejap, orang-orang menilai bahwa mayat itu pastilah yang terkuat di alam Daluo Daoguo. Lin Bai tidak memiliki gambaran apapun tentang yang terkuat di alam Daluo Daoguo. Namun bagi Huang Nisang dan Zhu Qingzu, leluhur mereka semua adalah yang terkuat di alam Daluo Daoguo. Mereka tahu lebih dari siapapun betapa mengerikannya seorang yang terkuat di alam Daluo Daoguo. Meskipun mustahil untuk melampaui surga dan membalikkan samsara, masih mudah untuk mengangkat tangan dan kaki Anda untuk mengambil bintang dan memenuhi lautan. Tidak dapat dipercaya seorang pria kuat di ranah Daluo Daoguo akan mati dalam kehampaan. Seorang senior seharusnya menjelajahi kehampaan sebelumnya. Saya tidak tahu mengapa saya kehilangan diri saya dalam kehampaan. Saya hanya bisa berakhir dengan kebencian. Ayolah, jangan memprovokasi dia. Seorang pria kuat di ranah Daluo Daoguo, bahkan jika dia sudah mati, cukup sulit. Secara khusus, sebagian besar orang kuat yang mati dalam kehampaan memiliki kebencian dalam hidup mereka. Ketika mereka mati, kebencian mereka sulit dihilangkan, dan mereka cenderung berubah menjadi roh jahat dan berkeliaran di kehampaan. Fei Lingzi tidak ingin memprovokasi orang kuat di ranah Daluo Daoguo. Dia segera menyebutkan para pejuang di belakangnya. Bab 4782 Void Roh Jahat. Lin Bai mempelajari tentang kehampaan sebelum melewatinya. Mudah untuk menyimpulkan apa yang dialami oleh orang kuat di alam Daluo Daoguo ini di kehampaan. Menurut dugaan Lin Bai, dia seharusnya pergi ke kehampaan untuk mencari harta karun, tetapi karena suatu alasan, dia pergi ke kehampaan dan tersesat dalam kegelapan. Tentu saja, orang kuat di alam Daluo Daoguo, bahkan jika dia pergi ke kehampaan, akan mampu menanggungnya untuk jangka waktu tertentu. Dia mencari jejak jalan kuno di kehampaan, tetapi dia telah berjalan dalam kegelapan. Tidak peduli seberapa jauh dia pergi, dia tampaknya berdiri diam. Tidak ada cahaya, tidak ada objek, tidak ada kehidupan, hanya keheningan yang menyesakkan. Dia segera merasa bahwa pikirannya berangsur-angsur runtuh dan pikirannya menjadi semakin gila. Akhirnya, di kehampaan, dia melampiaskan amarahnya dan mencoba yang terbaik untuk meledakkan jalan. Tetapi dia meremehkan kekuatan kehampaan. Prestasinya di alam Daoguo dapat dianggap sebagai sosok yang kuat baik di dunia iblis maupun dunia roh. Namun, dia seperti seekor semut di depan kehampaan. Setelah mengalami keputusasaan dan rasa sakit, dia tidak tahu sudah berapa tahun dia berjalan tanpa tujuan di kehampaan, mungkin 10 tahun, mungkin 100 tahun. Mungkin ribuan tahun, mungkin ribuan tahun. Hingga akhir hayatnya, dia masih belum menemukan jalan kosong untuk kembali. Namun, dia harus mati sendirian di kehampaan dengan kebencian. Mayat itu melayang di kehampaan dan berangsur-angsur berubah menjadi mumi. Kehampaan adalah kegelapan yang melahap segalanya. Mata Lin Bai menyipit dan hatinya terpesona oleh kehampaan. Fei Lingzi meminta orang-orang untuk tidak memprovokasi mayat itu. Namun, Zhu Qingzu tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan berkata dengan suara rendah, "Tetua, seorang pria kuat di ranah Daluo Daoguo, pasti ada banyak harta padanya. Dan tetua, Anda lihat, tas penyimpanannya masih ada di sana." Saat mereka mengalihkan pandangan, mereka melihat ada tas kecil, keriput, dan tua di pinggang mayat itu. Seorang pria kuat di ranah Daluo Daoguo memiliki banyak harta. Terlebih lagi, orang kuat di ranah Daluo Daoguo berani memasuki kehampaan, dan sarana serta harta karunnya secara alami luar biasa.
Tidak diragukan lagi bahwa semua orang tahu bahwa mumi ini kemungkinan besar adalah harta karun. Fei Lingzi secara alami memahami kebenaran ini. Dia menatap mayat itu untuk waktu yang lama, dan akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, yang penting adalah pergi ke makam Dewa Kehampaan. Jangan membuat lebih banyak masalah. Pergilah. Fei Lingzi mendesak mereka untuk maju. Mendengar kata-kata yang begitu tegas dan tidak berperasaan dari para tetua, Zhu Qingzu tidak punya pilihan selain menyerah. Mereka berjalan maju lagi, perlahan sepanjang jalan hampa kuno. Perlahan-lahan meninggalkan tempat mumi itu berada. Setelah berjalan sebentar, bagian belakang kepala Lin terasa dingin, dan dia merasa ada yang mengintip. Lin Bai menoleh perlahan dan melihat ke dalam kehampaan gelap di belakangnya. Sekitar 1000 meter jauhnya, Lin Bai melihat mumi itu lagi. Dia mengikuti kita. Lin Bai mengingatkanku dengan suara. Fei Lingzi, Luo Wuling, dan orang-orang kuat lainnya di alam Tai Dao Guo tiba-tiba berbalik. Dengan penglihatan dan kultivasi mereka, tidak sulit untuk menemukan mayat itu. Tiba-tiba, wajah putra non-roh itu tenggelam. Percepat dan abaikan saja. Langkah Fei Lingzi melesat, dan dia melangkah 10 langkah menjauh. Dia ingin meninggalkan tempat itu seperti berlari untuk menyelamatkan hidupnya. Lin Bai dan yang lainnya segera menyusul. Mereka berlari selama 3 jam di jalan kuno. Namun ketika mereka melihat ke belakang, mumi itu masih ribuan meter jauhnya. Aku masih mengejar. Luo Wuling dan yang lainnya ketakutan. Kita dikurung oleh taunya. Fei Lingzi berkata dengan suara rendah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Beberapa orang kuat di alam Tai Dao Guo terdiam dan menatap Fei Lingzi satu demi satu. Fei Lingzi berbalik dan menatap mayat dalam kegelapan. Dia menggenggam tangannya dan memberi hormat dengan hormat, Tuan, kami tidak diragukan lagi mengganggu Anda. Kami hanya lewat. Tolong beri kami kesempatan untuk hidup. Lin Bai mengerti bahwa itu adalah kebijakan terbaik bagi Non Lingzi untuk saling meminta. Fei Lingzi tahu bahwa jika mumi itu ingin mengikuti mereka, mereka tidak akan pernah bisa menyingkirkannya. Sekarang saya hanya berharap ada sedikit hati nurani pada mumi ini, dan saya bisa membiarkan mereka pergi. Klik, klik suara renyah datang dari kehampaan. Itu adalah suara keras dari sendi yang saling bergesekan. Kemudian, semburan daoyi menyebar seperti tsunami. Dalam arti Tao, ada raungan tua dan marah. Saya akan keluar, saya ingin keluar dari sini. Kandang, ini adalah kandang tanpa akhir. Kandang tanpa pintu. Jalan, di mana jalannya? Aku akan keluar. Anakku masih menungguku. Istriku masih menungguku. Aku ingin keluar hidup-hidup. Aku tidak bisa keluar. Tidak dapat menemukan jalan. Ah, 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 ah. Suara itu penuh dengan kemarahan dan keengganan. Suara itu menyebar ke telinga Lin Bai dan yang lainnya. Lin Bai hanya merasa bahwa suara itu seperti palu berat, yang menghantam dada Lin Bai dengan keras, membuat darahnya melonjak. Seketika, Lin Bai membuka mulutnya dan menyemburkan anak panah darah, lalu memercikkannya ke dalam kehampaan. Hati-hati. Fei Lingzi dan yang lainnya menjalankan kultivasi mereka dengan tergesa-gesa untuk menahan dampak dari ide ini. Lin Bai dengan cepat menjalankan sistem 5 elemen, dan kemudian menahannya. Klik, klik ada suara serak dari persendian. Tiba-tiba, dalam kegelapan, mata tajam seperti pisau, menatap Lin Bai dan yang lainnya. Lin Bai mengalihkan pandangan Sura dan melihat bahwa mayat itu telah membuka kelopak matanya yang keriput. Sepasang mata pucat dan mati menatap Lin Bai dan yang lainnya dengan ganas. Aku tidak bisa kembali. Aku tidak bisa kembali. Aku tidak bisa kembali. Dalam arti Tao, ada suara tua, seperti menangis, tetapi juga tidak mau dan marah. Saat berikutnya, mumi itu bergerak beberapa kilometer dari udara tipis dan muncul di jalan kuno. Cakar kulit dan tulang, menusuk Lin Bai dan yang lainnya. Napas kekuatan Luo Dao Guo yang hebat meledak dalam sekejap dan bergegas ke Lin Bai dan yang lainnya seperti banjir bandang. Awas! Luo Wuling dan Fei Lingzi sedang terburu-buru untuk menghentikan mayat itu. Kedua tangan itu pada saat yang sama, kultivasi Tai Dao Guo bertabrakan dengan mayat itu. Dengan suara keras, Luo Wuling dan Fei Lingzi terhantam oleh mayat itu dan mundur 100 meter, hampir jatuh ke dalam kehampaan. Pada saat yang sama, Luo Wuling dan Fei Lingzi menyemburkan darah, dan ekspresi mereka tiba-tiba merosot. Lin Bai tampak pucat karena ketakutan. Seorang pria kuat yang telah meninggal selama bertahun-tahun memiliki kekuatan seperti itu. Ayo pergi. Ayo, jangan melihat ke belakang. Fei Lingzi dan Luo Wuling segera meraung. Begitu mereka berbalik,
mereka berlari maju di jalan kehampaan kuno tanpa ragu-ragu. Jalan belakang telah terputus oleh mumi itu. Saat ini, hanya dengan maju ke depan, ada secercah kehidupan. Dia hidup kembali. Karena dia masih hidup, mengapa kamu tidak pergi ke makam kehampaan bersama kami dan pergi bersama kami? Saya berharap perahu itu berlari di antara kata-kata tergesa-gesa itu. Fei Lingzi berkata dengan suara dingin, dia tidak tahu sudah berapa tahun dia meninggal. Yang ada di tubuhnya sekarang bukanlah orang kuat di alam Daluo Daoguo, tetapi roh jahat yang tidak mau berubah menjadi kebencian orang kuat itu sebelum dia meninggal. Meskipun roh jahat ini dapat merangsang kekuatan Daluo Daoguo, dia tidak memiliki kesadaran dan kebijaksanaan. Suara yang kita dengar tidak lebih dari raungan yang tidak diinginkan dari Daluo Daoguo sebelum dia meninggal, yang terkandung dalam makna taonya. Suaranya akan selalu ada jika pikirannya tidak tersebar. Luo Wuling berbisik, singkatnya, dia bukan lagi seorang pria, tetapi roh jahat yang lahir di kehampaan. Lin Bai dan Zhu Qingzu langsung mengerti penjelasan ini. Tu King berkata dengan dingin saat itu, sungguh merepotkan bahwa orang-orang kuat ini tidak menetap dengan baik setelah mereka mati. Fei Lingzi berkata dengan senyum pahit, ya, semakin kuat makhluk itu, setelah mereka mati, yang paling merepotkan adalah mereka tidak menetap dengan baik. Bab 4783 sulit. Aku tidak bisa kembali. Aku tidak bisa kembali. Setelah Fei Lingzi dan Luo Wuling terputus, Lin Bai dan Wan Zizhen bergegas maju. Roh jahat mumi itu mengeluarkan suara bisikan makna Tao, dengan nada sedih, seperti sebutir biji di punggung duri ke telinga Lin Bai dan yang lainnya. Kekuatan roh jahat mumi itu terlalu kuat, bahkan putra non-roh dan Luo Wuling semuanya harus menghindari tepi jurang untuk sementara waktu. Untuk rencana hari ini, kita hanya dapat menemukan cara untuk menyingkirkannya, jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Ada 11 prajurit dalam perjalanan ini. Wan Zizhen, Tu King, Huang Nisang, Zhu Qingzu, dan 6 Master Tai dari ranah Daoguo. Setelah Fei Lingzi dan Luo Wuling terputus, 4 orang kuat Tai Daoguo lainnya memimpin jalan di depan. Dalam pelarian, Lin Bai membagi sebagian pikirannya dan memperhatikan jalan hampa di bawah kakinya. Dia tidak ingin melarikan diri dari kejaran mumi dan roh jahat, tetapi secara tidak sengaja masuk ke dalam kehampaan. Selain itu, Lin Bai memisahkan sebagian pikirannya dan melihat mumi dan roh jahat di belakangnya. Untungnya, kemampuan Lin Bai, satu hati, dua kegunaan, telah disempurnakan. Sekarang pemisahan pikiran dan jiwa tidak memengaruhi tindakan Lin Bai sama sekali. Lin Bai hanya melihat Luo Wuling dan Fei Lingzi bergandengan tangan untuk memeriksa dan menyeimbangkan mumi, dan bertarung dan mundur. Serangan Luo Wuling dan Fei Lingzi mengenai mayat itu, dan semuanya diblokir oleh tubuh mayat itu. Dan satu cakar dan satu pukulan roh jahat mumi membuat Fei Lingzi dan Luo Wuling memuntahkan darah. Benar saja, seekor unta kurus lebih besar dari seekor kuda, dan perahu yang rusak memiliki 3.000 paku. Seorang pria kuat di alam Tai Daoguo, bahkan jika dia masih mati, kekuatan kultivasinya masih sangat mengerikan. Mata Lin Bai menyusut, memikirkan tentang penanggulangan di dalam hatinya. Jika tidak ada kecelakaan, Lin Bai akan berjalan di jalan yang kosong sendirian di masa depan, mencari jalan pulang. Ketika dia sendirian di kehampaan, jika dia bertemu roh jahat lainnya, Lin Bai tidak punya cara untuk melawan mereka, jadi dia akan sangat sulit. Tidak ada kekuatan spiritual di kehampaan, tidak ada kekuatan langit dan bumi. Semua kekuatan sihir yang dikeluarkan harus diakumulasikan di ladang ramuan prajurit. Meskipun roh jahat mumi dapat mengerahkan kekuatan alam Daluo Daoguo, itu hanya kekuatan kasar pada kenyataannya, dan tidak memiliki kekuatan sihir yang kuat. Itulah jika kita dapat bekerja sama untuk menghancurkannya, tidak terlalu sulit untuk membunuhnya. Diperkirakan teknik membunuh naga dan kekuatan menelan dapat membunuhnya. Tetapi saya belum mencobanya, dan saya tidak yakin. Menurut penilaian Lin Bai, meskipun hantu itu sangat kuat, bagaimanapun juga, dia telah meninggal selama bertahun-tahun, dan kekuatan ramuan dalam tubuhnya akan mengering, jadi dia tidak dapat menggunakan kekuatan sihirnya. Sekarang sumber kekuatannya adalah kekuatan Tao dan tubuh. Seorang pria kuat di ranah Daoguo tidak dapat menjadi kuat bahkan jika dia tidak berlatih latihan fisik. Setidaknya dia jauh lebih kuat daripada ranah Daoshan. Sangat mengerikan bagi seorang pria kuat di ranah Daluo Daoguo untuk mati dalam kehampaan. Jika seorang Luo Daoguo yang hebat yang mengolah kekuatan tubuh meninggal dalam kehampaan, itu akan lebih mengerikan. Lin Bai sampai pada suatu kesimpulan. Dalam kehampaan, ada dua konsep, orang yang tidak berlatih seni bela diri dan orang yang berlatih seni bela diri.
Sumber kekuatan dalam kehampaan adalah akumulasi ramuan dan ramuan. Ketika ramuan di ladang ramuan habis, ramuan dikonsumsi, dan tidak ada suplemen ramuan surga dan bumi di kehampaan, orang kuat itu secara bertahap akan melemah. Tetapi berbeda untuk pemurni tubuh. Kekuatan pemurni tubuh berasal dari darah dan tubuhnya sendiri. Selama Anda memberinya kekuatan pemulihan tertentu, bahkan jika tidak ada kekuatan spiritual di kehampaan, kekuatan fisiknya akan dengan cepat kembali ke puncak. Lin Bai akhirnya mengerti mengapa protos seperti naga dan raksasa dapat melintasi kehampaan. Alasan utamanya adalah kekuatan fisik mereka sangat kuat. Misalnya, jika Wan Zizhen jatuh ke dalam kehampaan secara tidak sengaja, selama dia tidak bertarung dengan roh jahat kehampaan lainnya dan menjaga pikiran dan pikirannya, dia akan menemukan cara kuno kehampaan lainnya. Berpikir Lin Bai diam-diam memperkirakan kekuatan kultivasinya. Saya khawatir saya akan jatuh ke dalam kehampaan dan memiliki peluang yang sangat rendah untuk bertahan hidup di tahap akhir Taoisme 5 elemen saya. Jika Anda ingin mencapai alam melintasi kehampaan, saya khawatir Anda perlu mengolah 5 elemen setidaknya ke tahap keberhasilan kecil atau besar. Ini bertepatan dengan rencana latihan Lin Bai sebelumnya. Pada saat Sekte Iblis Abadi, Lin Bai memperkirakan pada dirinya sendiri bahwa ia harus mengolah 5 elemen setidaknya ke tingkat kecil atau besar untuk dapat melindungi dirinya sendiri di kehampaan. Tetua, roh jahat kehampaan masih mengikuti kita. Apakah tidak ada cara untuk menyingkirkannya? Zhu Qingzu juga memperhatikan situasi perang di belakang dari waktu ke waktu. Melihat Luo Wuling dan Fei Lingzi terluka satu demi satu, bertarung dan mundur, mereka semua dalam kekacauan. Fei Lingzi dan Luo Wuling adalah dua orang paling kuat di Sekte Bulan Jahat. Jika mereka mati, orang-orang seperti Zhu Qingzu dan Huang Nisang hampir tidak dapat hidup dalam kehampaan. Wan Zizhen dan Tu Qing bersikap apatis dan selalu memperhatikan pergerakan di belakang. Lin Bai juga tahu bahwa tujuan perjalanan Sekte Bulan Jahat adalah makam Dewa Kehampaan. Jika Anda terlibat dengan roh-roh jahat kehampaan di jalan, bahkan jika tidak ada prajurit yang jatuh, bahkan jika Anda terluka parah, saat Anda tiba di makam Dewa Kehampaan, kekuatan keseluruhan Sekte Bulan Jahat akan sangat berkurang. Bagaimanapun, sebelum berangkat, Luo Wuling berkata bukan hanya Sekte Bulan Jahat yang memiliki jalan kuno menuju makam kosong ini, tetapi juga Sekte dan keluarga lain memiliki pintu masuk. Roh jahat kehampaan adalah sejenis makhluk jahat yang tidak sadar. Mereka melayang di kehampaan yang gelap, terutama peka terhadap napas kehidupan. Jadi begitu mereka mencium napas kehidupan, mereka menyerang. Jika ada satu orang yang bersedia berkorban, melangkah ke kehampaan dan membawa pergi roh-roh jahat kehampaan, kita akan dapat keluar dari masalah. Jelaslah bahwa mereka yang memimpin jalan di depan mereka telah melakukan banyak persiapan sebelum memasuki jalan kehampaan kuno. Mereka sangat menyadari kelemahan dan penghindaran roh-roh kehampaan. Hanya dibutuhkan satu makhluk untuk melompat ke dalam kehampaan dan menuntunnya pergi. Namun, dengan cara ini, makhluk yang memasuki kehampaan itu pasti sudah mati. Bahkan jika dia tidak mati di tangan roh jahat kehampaan, dia akan mati dalam kegelapan kehampaan yang tak terbatas. Begitukah? Zhu Qingzu menjawab saat ini. Namun, di sekelilingnya ada seni bela diri dari klan mereka sendiri, dan tidak ada makhluk lain. Seketika, mata Zhu Qingzu menatap Lin Bai, dan matanya menyusut, tidak ada cara lain. King Luo, aku harus mengorbankanmu. Demi rencana besar Sekte Bulan Jahatku, kematianmu akan ditukar dengan kemuliaan Sekte Iblis Abadi. Kamu dapat yakin bahwa ketika aku kembali, aku pasti akan memohon kepada Sekte Bulan Jahat dan kakekku, untuk melindungimu selamanya, kemakmuran Sekte Iblis selama 1000 tahun. Mata Zhu Qingzu berbinar. Dia telah membuat keputusan dalam hatinya untuk mendorong Lin Bai ke dalam kehampaan dan mengusir roh-roh jahat dari kehampaan. Bab 4784, Boneka Pengganti. Demi rencana besar Sekte Bulan Jahat, aku hanya bisa mengorbankanmu. Merasakan tatapan mata Zhu Qingzu yang buruk, hati Lin Bai mencelos dan dia langsung waspada. Di dalam kehampaan, kesalahan sekecil apapun akan memengaruhi hidup dan mati seorang pendekar. Lin Bai harus mengerahkan seluruh semangatnya dan menghadapinya dengan hati-hati. Apa yang sedang kamu lakukan? Tatapan mata Tu Qing dingin dan dia melotot ke arah Zhu Qingzu. Jelas bahwa Tu Qing membenci tusukan Zhu Qingzu dari belakang. Zhu Qingzu berkata dengan dingin, Tu Qing, jika kita membiarkan roh jahat dari kehampaan mengejar kita, bahkan jika kita akhirnya menyingkirkannya, beberapa tetua akan terluka parah. Pada saat itu, kita akan tiba di makam Dewa Kekosongan, dan beberapa tetua akan terluka. Di makam Dewa Kekosongan, kita akan kalah dengan sekte dan keluarga lain. Tidakkah kamu mengerti itu?
Sekarang hanya perlu mengorbankan satu orang untuk menyelamatkan situasi secara keseluruhan. Bukankah itu kesepakatan yang bagus? Tu Qinglong mendengus, seorang pengecut yang rakus akan hidup dan takut mati. Tatapan mata Zhu Qingzu tajam, Tu Qing, ku peringatkan kau, bicaralah dengan hati-hati. Tu Qing berkata dengan nada meremehkan, kuharap kau Qingzu, jika bukan karena seorang pendekar di ranah Daluo Daoguo berdiri di belakangmu, dengan prestasi dan kekuatanmu, kau tidak akan layak untuk berbicara denganku, tahukah kau? Menghadapi penghinaan Tu Qing, Zhu Qingzu sangat marah. Zhu Qingzu memiliki status yang sangat tinggi di hati para pengikut Sekte Bulan Jahat, tetapi itu bukan karena bakatnya yang luar biasa, tetapi karena ada orang kuat di ranah Daluo Daoguo yang berdiri di belakangnya. Dia tahu bahwa beberapa orang jenius dan tetua di Sekte Bulan Jahat memandang rendah dirinya dari lubuk hati mereka dan berpikir bahwa dia hanyalah seorang pengganggu. Terutama Tu Qing. Sepanjang jalan, Tu Qing diganggu dan dibenci. Sebagian besar penghinaan dan hinaan dilakukan oleh murid-murid bangsawan seperti Zhu Qingzu. Jadi Tu Qing sama sekali tidak menyukai Zhu Qingzu. Ketika Zhu Qingzu mengatakan ini, Tai Daoguo yang kuat dari Sekte Bulan Jahat jelas mendengarnya, tetapi mereka tetap diam. Lihat apa maksud mereka tampaknya telah menyetujui. Huang Nichang mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia juga berpikir rencana Zhu Qingzu tidak baik, dia tidak dapat memikirkan cara yang lebih baik saat ini. Wan Zizhen berkata saat ini, jika kamu mendorong King Luo ke dalam kehampaan dan menyingkirkan roh jahat kehampaan ini, bagaimana jika kamu bertemu yang lain di depanmu? Lain kali, siapa yang harus didorong ke bawah? Apakah Tuan, Zhu akan mendorongku jatuh? Atau mendorong Tu Qing? Atau apakah itu gaun neon kuning? Wan Zi menatap Zhu Qingzu dengan senyum ramah dan berkata sambil tersenyum. Aku yakin keberuntungan kita tidak akan seburuk itu. Tanggapan arogan Zhu Qingzu. Menyedihkan sekali menjadi orang yang mempertaruhkan hidup dan mati pada keberuntungan. Wan Zizhen mencibir dan menggelengkan kepalanya dengan kecewa kepada Zhu Qingzu. Saya berharap Qingzu memiliki wajah yang garang, bukan dengan Wan Zizhen dan Tu Qing yang semakin terlibat. Tubuh yang cepat datang ke depan Lin Bai, menyimpan cahaya ungu di dalam tas hingga berkelap-kelip, langsung menusuk dada Lin Bai. Senjata panjang ungu keemasan memaksa Lin Bai mundur dan jatuh ke dalam kehampaan. Lin Bai sangat marah sehingga dia ingin mendesak ikan itu untuk menelan buah surga. Tetapi pada saat ini, kekuatan lembut datang dari belakang Lin Bai, dan menarik sosoknya kembali ke jalan kehampaan kuno. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat Fei Lingzi datang dengan wajah pucat. Zhu Qingzu, apa yang kamu lakukan? Fei Lingzi bersorak kepada Zhu Qingzu dengan tidak puas. Semoga Qingzu memberi tahu Fei Lingzi apa yang ada dalam pikirannya. Fei Lingzi sangat marah dan berkata dengan dingin, omong kosong. Ada begitu banyak cara untuk menyingkirkan roh-roh jahat di kehampaan. Mengapa kamu perlu membunuh orang-orang seperti ini? Masih ada beberapa, tidak berdaya melihat generasi muda bertindak sembrono, juga tidak mengatakan sepatah kata pun untuk berhenti. Setelah Fei Lingzi memarahi Zhu Qingzu, dia melihat keempat orang kuat di alam Tai Daoguo di depannya, dengan ketidakpuasan yang kuat di matanya. Kehampaan itu sangat berbahaya. Jika kita tidak bersatu dengan musuh kita, aku khawatir tidak ada dari kita yang bisa keluar. Fei Lingzi berkata dengan dingin, dan memberi hormat kepada King Luo Xiaoyou, Sekte Bulan Jahatku tidak memiliki cara yang baik untuk mendisiplinkan. Tolong jangan masuk ke hatimu. Kita masih harus meletakkan rasa terima kasih dan dendam kita dan bekerja sama. Lin Bai tersenyum dan mengangguk tanpa banyak bicara. Dan ketika aku melihat Zhu Qingzu lagi, ada rasa acuh tak acuh dan membunuh yang kuat di mataku. Zhu Qingzu ingin membunuh Lin Bai lagi dan lagi. Apakah Lin Bai akan melepaskannya dengan mudah? Setelah Fei Lingzi memarahi orang-orang itu, dia mengeluarkan boneka jerami dari kantong penyimpanan. Dia menjepit darah di antara jari-jarinya dan menuangkannya ke dalam boneka rumput itu. Kemudian dia melemparkan boneka rumput itu ke dalam kehampaan yang gelap. Tampaknya roh-roh jahat yang mengejar orang-orang dari Sekte Bulan Jahat di belakang mereka telah menerima beberapa daya tarik. Mereka segera menyingkirkan orang-orang dari Sekte Bulan Jahat itu, terbang ke kehampaan dan mengejar boneka rumput itu. Apa itu, tetua? Wishlight Botface embun ragu, tidak bekerja dengan baik, putranya bertanya dengan cara. Yunling, boneka rumput. Kamu juga bisa memanggilnya boneka kematian. Fei Lingzi berkata dingin kepada Zhu Qingzu. Ia kembali ke barisan depan dan berkata dengan nada dingin, cepatlah dan pergilah ke jalan. Boneka yang sudah mati itu hanya dapat menjerat roh jahat kehampaan selama 1/4 jam. Kita perlu memanfaatkan 1/4 jam ini untuk menyingkirkannya secepat mungkin. Setelah itu,
Kecepatan Fei Lingzi meningkat dan berubah menjadi pita, berlari kencang di jalan kehampaan kuno. Lin Bai, Wan Zizhen dan yang lainnya mengikuti. Zhu Qingzu merasa bahwa Fei Lingzi tidak senang dengannya, jadi ia tidak bertanya lagi. Sebaliknya, Luo Wuling datang ke sisi Zhu Qingzu dan berkata dengan lemah, di Yunling, ada sejenis benda spiritual yang disebut beras Xianling. Ia telah ditanam selama 10 tahun, tumbuh selama 10 tahun, dan matang selama 10 tahun. Ketika beras Xianling matang, bulirnya dapat digunakan untuk memurnikan ramuan bagi orang-orang seni bela diri Tai Dao Guo untuk meningkatkan prestasi mereka. Dan nasi yang kau potong bisa dibuat menjadi boneka jerami. Setelah dimurnikan, kau bisa membuat sejenis boneka, yaitu boneka kematian. Hanya butuh 2 kacang polong, dan rumput akan melahirkan napas dan perbaikan yang persis sama dengan pemilik darah, tetapi itu hanya akan bertahan selama 1/4 jam. Itu sangat lemah di sekte bulan jahat. Biasanya digunakan untuk melarikan diri. Sebaliknya, di dunia hampa, itu adalah pilihan yang baik untuk menggunakannya untuk mengalihkan roh jahat hampa. Luo Wuling berkata kepada Zhu Qingzu perlahan. Begitu, Zhu Qingzu bertanya dengan rasa ingin tahu, karena tetua Fei Lingzi memiliki harta ini untuk waktu yang lama, mengapa dia harus berurusan dengan roh jahat hampa begitu lama? Dia selalu menggunakannya di awal. Apakah akan baik-baik saja? Luo Wuling berkata dengan senyum pahit, tidak banyak boneka di tangan paman seperguruan Fei Lingzi. Jika kau menggunakan satu, kau akan kehilangan satu. Baru saja, paman seperguruan Fei Lingzi dan aku bekerja sama untuk mencoba membunuh roh jahat kehampaan. Jika kita tidak dapat membunuh roh jahat kehampaan, belum terlambat untuk membunuh boneka itu lagi. Aku berharap perahu itu tiba-tiba menyadari dan mengangguk. Bab 4785, Bahaya Makam Dewa Kekosongan. Sangat efektif menggunakan boneka untuk kematian. Setelah roh jahat kehampaan itu dibawa pergi, ia tidak pernah muncul lagi. Lin Bai sedang terburu-buru, sementara ia menghitung waktu dalam hatinya. Sekitar hari ke-12, langkah putra non-roh di depannya tiba-tiba melambat. Tempat ini tidak jauh dari mausolem nihilistik. Setelah Anda memperbaikinya, kita bisa mulai lagi. Bahasa hati putra non-roh yang tulus telah lama mempercayakan suatu jalan. Semua orang dapat melihat bahwa wajah Fei Lingzi tidak tinggi, dan ia memiliki perasaan sebagai musuh besar. Aku perlu mengingatkanmu. Kehampaan itu sangat berbahaya, dan bagian dalam mausolem suci itu juga mengerikan. Bahkan aku harus berhati-hati. Jika aku tidak memperhatikan, akan ada risiko jatuh. Fei Lingzi menoleh ke orang-orang di belakangnya dan berkata, setelah memasuki mausolem, kita tidak boleh berpisah sejauh mungkin. Begitu seseorang terpisah dari tim, hampir dapat dipastikan bahwa ia akan mati. Dalam proses renovasi, Lin Bai, Zhu Qingzu dan yang lainnya penasaran dengan bagian dalam dan luar makam. Secara khusus, Zhu Qingzu berulang kali bertanya, Tetua, apa bahaya di makam Dewa Void? Mari kita dengarkan apa yang Anda katakan. Kami akan membuat persiapan sesegera mungkin. Sebenarnya, sebelum berangkat, Fei Lingzi membuat khawatir para pengikut sekte bulan jahat dan memberitahu mereka secara rinci tentang bahaya di makam Dewa Void. Hanya saja Zhu Qingzu terluka parah saat itu dan tidak hadir. Mungkin juga karena dia mengira kultivasinya sudah maju dan tidak peduli untuk mendengarkan. Sekarang, setelah melihat kekuatan roh jahat di kehampaan, Zhu Qingzu mulai menganggap serius semua yang ada di kehampaan. Ada 3 jenis bahaya di makam Dewa Void. Fei Lingzi membuka mulutnya perlahan, dan wajahnya tidak sabar. Sebenarnya, Fei Lingzi tidak ingin membuang-buang kata lagi, tetapi dia pikir Lin Bai tidak tahu, jadi dia mengatakannya lagi saat ini. Tujuan utamanya adalah memberitahu Lin Bai. Lin Bai juga mendengarkan dengan saksama, sekarang Lingzi tidak menceritakan banyak hal, kemungkinan besar terkait dengan kehidupan dan kematian Lin Bai di makam dewa yang kosong. Yang pertama adalah roh jahat kehampaan. Sama seperti roh jahat kehampaan yang kita temui tadi, roh jahat kehampaan di makam dewa yang hampa lebih kuat. Roh-roh jahat itu adalah esensi dan darah dari mereka yang memiliki kekuatan besar setelah kematian mereka. Faktanya, mereka jauh lebih kuat daripada makhluk hampa yang kita temui tadi. Jangan meremehkannya. Yang kedua adalah larangan dari pemerintah. Makam Dewa Hampa ini adalah makam yang dibangun oleh Dewa Agung sebelum ia meninggal. Mekanisme perangkap di dalamnya sangat kuat. Terakhir kali aku melangkah ke dalamnya, aku hampir terbunuh oleh anak panah. Ketika Fei Lingzi menyebutkan, anak panah itu, ada ketakutan yang kuat di matanya. Jelas, anak panah itu meninggalkan bayangan yang kuat padanya.
Jenis bahaya ketiga adalah prajurit dari sekte dan keluarga lain. Jika kita mendapatkan harta karun di makam Dewa Hampa, ingatlah untuk melindungi diri kita sendiri. Harta karun itu harus disembunyikan, jika tidak, jika diketahui oleh seni bela diri sekte dan keluarga lain, mereka akan berusaha keras untuk merampoknya. Fei Lingzi mengatakan 3 jenis bahaya perlahan-lahan. Meskipun orang-orang mendengarnya di awan, mereka tetap waspada di hati mereka. Fei Lingzi melanjutkan, tentu saja, selain bahaya, ada juga banyak harta karun di makam Dewa Hampa. Misalnya warisan dari kekuatan besar itu. Saya harap Anda lebih memahami hal ini. Kakekmu mendapatkan warisan peri senjata di makam Hampa. Hanya saja Sekte Bulan Jahat tidak berani mengungkapkan berita tentang Jalan Void kuno, jadi mereka mempublikasikannya ke dunia luar. Itu diwariskan oleh kakekmu saat dia bepergian ke luar negeri. Mata Zhu Qingzu tenggelam dan mengangguk sedikit. Dia mendengar beberapa rahasia ini dari kakeknya. Ini juga tujuan Zhu Qingzu bersikeras datang ke makam Dewa Void. Warisan peri senjata kakek Zhu Qingzu tidak lengkap. Hanya satu di antaranya. Itu adalah sisa. Tetapi meskipun itu adalah salah satu fragmen, itu juga membuat kakek Zhu Qingzu menerobos ke Daluo Daoguo. Jika kamu mendapatkan warisan peri senjata yang lengkap, maka aku berharap Qingzu dan Zhu Jia, kesempatan untuk bangkit akan datang. Fei Lingzi melanjutkan, selain mewarisi seni bela diri, ada kekuatan besar yang berjuang sepanjang hidup mereka. Itu adalah hal yang ilahi. Selain itu, ada banyak harta dan peluang di makam. Itu tergantung pada apakah kita bisa mendapatkannya. Kerumunan itu bersemangat dan diam-diam mengepalkan tangan mereka. Mereka sangat ingin mencobanya dan berencana untuk memiliki firasat besar. Pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba berbicara. Tuan Fei Lingzi berkata sepanjang waktu tadi. Selain Sekte Bulan Jahat, ada sekte dan keluarga lain yang juga memiliki jalan kuno menuju ke makam Dewa Void ini. Tuan Fei Lingzi, bisakah Anda memberitahu saya secara rinci berapa banyak sekte dan keluarga yang ada? Apa klan mereka? Keluarga apa? Lin Bai mengajukan pertanyaan kunci. Dalam harta karun semacam ini, terkadang hal yang paling mengerikan bukanlah makhluk jahat di dalam harta karun, tetapi teman-teman di sekitarnya. Lin Bai telah pergi mencari harta karun berkali-kali, tetapi hampir mengalami tusukan dari belakang. Lin Bai sangat mementingkan masalah ini. Wan Zizhen dan Tu Qing juga terinspirasi oleh masalah Lin Bai, yang tidak diceritakan secara rinci oleh Sekte Bulan Jahat. Namun, Fei Lingzi pernah ke sini sekali. Dia pasti tahu sesuatu. Hah? Ya. Mendengar pertanyaan Lin Bai, Zhu Qingzu pertama-tama mendengus dingin dan berkata dengan nada meremehkan, tidak peduli siapa klan dan keluarganya, selama mereka berani merampok harta karun dengan Sekte Bulan Jahat kita, saya berharap Qingzu menjadi yang pertama menolak, dan segera mengirim mereka semua ke mata air kuning. Fei Lingzi menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa, menatap Lin Bai dan berkata, King Luo Xiaoyou, dengan pikiran yang cepat, dapatkah berpikir untuk menanyakan tentang ini? Baiklah, saya tidak memberitahu Anda sebelumnya, karena saya takut membuat Anda takut. Karena King Luo telah bertanya, saya akan membicarakannya. Fei Lingzi menarik napas dalam-dalam, dan tatapan matanya memancarkan kenangan, dari prajurit yang memasuki makam Dewa Void terakhir kali. Selain Sekte Bulan Jahat kita, ada 3 prajurit. Salah satu kekuatan itu pasti berasal dari kerajaan iblis kita di timur Gunung Everest. Mendengar Fei Lingzi mengucapkan 3 kata, Gunung Wansheng, beberapa orang kuat Tai Daoguo, termasuk Luo Wuling, menarik napas dingin, dan mata mereka menunjukkan rasa takut. Zhu Qingzu dan Huang Nisang memiliki tatapan kaku dan ketakutan yang kuat di mata mereka. Mereka pernah mengikuti leluhur mereka untuk mengalami di wilayah timur dunia iblis. Dibandingkan dengan Wan Zizhen dan Lin Bai, Zhu Qingzu dan Huang Nisang lebih tahu tentang kekuatan jenius wilayah timur dunia iblis. Gunung Wansheng dikenal sebagai salah satu dari 4 kekuatan paling kuat di timur kerajaan iblis. Ia memiliki tradisi yang mendalam. Di bawah murid-murid pintu, yang kuat muncul dalam jumlah besar. Di hati Zhu Qingzu dan Huang Nisang, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Wan Sengshan berpikir bahwa seorang jenius sudah cukup untuk menyapu orang-orang kuat dari generasi yang sama di Siyue Qianzu. Adapun monster tua di bawah pintu, jumlahnya tak terhitung. Menurut legenda, ada lebih dari 100 orang kuat di alam Daluo Daoguo di Gunung Wansheng. Namun ini hanya rumor, tidak seorang pun dapat mengetahui berapa banyak orang kuat yang ada di Gunung Wansheng.